Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kita buka dengan pantun bahasa Inggris, saya baca read. Lewandowski dari Poland. Ada yang kalah nih, namanya Madrid. Kalahnya sama tim Katalan. Selamat datang di DPI Live. Biasa hari Senin, biasanya ada Kanesa di sini. Sekarang ganti dulu, yang manis jadi asin. Karena nantinya akan ada Mas Panji, ada Om Haryo, dan juga Coach Justin. Apa kabar senior-senior semua? Waduh, yang ke sana yang sini. Enak Baik. Halo Jebret Tim. Baik. Kalang kabut. Yang satu menang, satu kalah, yang satu seri. MU kalah. Inter seri. Modiar. Hancur semua pokoknya ya. Hancur dulu lah minggu ini. Rame berarti. Manchester juga M-nya itu kayaknya jadi menangis kayaknya. Kayaknya harus Mention lo rame merger. berarti? Hah? Mention lo rame kemarin. Enggak, tapi lumayan kemarin gue live TikTok, wah cuma lumayan rame, diteleponin dia nih si anjing emang nggak bisa membiarkan gue tenang aja. Ya. Oke, kita mulai dari mana nih, Fai? Kita mulai dari Madrid ya? Real Madrid yang kemarin sempat beredar di sosial media, katanya ini skandal nih. Wah, Ini skandal besar nih katanya. swallow. Wah, bukan, sendal. Karena bukan, beda. Karena banyak banget insiden yang terjadi. Salah satunya ada di menit ke-8. Ada handsball dari pemain Espanyol. Jofre Carreras. Iya, Jofre Carreras yang berhadapan dengan Fran Garcia, tapi sebenarnya ada tarikan. Nah, itu yang kita cari. Bagaimana nantinya sudut pandang dari Om Haryo dan juga Coach Justin. Kalau dari Om Haryo terlebih dahulu nih, dengan handball yang dilakukan oleh pemain Espanyol tapi tidak dianggap oleh wasit. Apakah ini memang sudah keputusan yang tepat yang dilakukan oleh wasit? Gue jujur nggak ngelihat gamenya ya. Jadi gue nggak bisa ngelihat secara langsung bentuk dari handsball itu ataupun tarikan yang dianggap sebagai kontroversial. Cuma di game itu yang menurut gue cukup kontroversial adalah justru pelanggaran setelahnya, pelanggaran terhadap Mbappe yang di harusnya mana kartu merah. Itu kartu Katanya. merah, itu jelas kartu merah menurut gue ketika kaki lo udah jelas open stats, kenanya juga di betis Mbappe, yang itu jelas layak kartu merah. Yang ditanya sama publik Madrid termasuk Ancelotti, ya lo punya VAR untuk melihat insiden itu, kenapa nggak dimanfaatin untuk bisa paling nggak menawarkan lah apakah harus dianulir apa enggak kartu kuning itu. Dan yang bikin gol, nah ini kan kita lihat itu open stats kena Itu betis. kaca itu tinggi Dan banget itu. dia dua-dua kaki melayang di atas untuk melakukan tackle-nya waktu startnya, lalu kenanya di betisnya Mbappe dengan open stats. Itu jelas sih harusnya direct red card ya. Dan apesnya buat Madrid, pemain ini yang cetak gol di akhir-akhir pertandingan, Romero yang bikin gol. Jadi kan kalau bicara dia harusnya nggak ada di lapangan, berandai-andai lah ya fans Madrid harusnya dia nggak bisa ini tidak cetak terjadi gol. golnya ya. Gitu. Gue sih lebih menyorot ini yang sebagai yang lebih kontroversial sih. Makanya kenapa dianggap sampai media Madrid, TV Madrid di on air mengatakan bahwa ini sebuah skandal yang tadi dibilang. Skandal global. Heboh amat ya, Padahal heboh amat. baru sekali waktu pertandingan udah bilang skandal aja. Padahal selama ini kan yang orang menilai Madrid yang kesayangannya. Biasanya ya kan, yang sebagai seperti tim itu, ibu gitu. kota yang kesayangan pemerintah biasa dari zaman dulu kan sampai sekarang. Nah, mungkin dari pandangan dari fans yang biasanya suka merasa paling terzolimi, kan biasanya dulu Arsenal merasa paling terzolimi. Gimana ngeliat kemarin Madrid dengan Mbappe yang harusnya di-tackle kartu merah Syukurin kalau kata atau dia. mungkin juga penalti. Shit happens. Ya kan simple kan. Ya, mau gimana lagi? Kadang lu dirugikan, kadang lu diuntungkan. Bahwa ini straight merah, gue setuju. I mean, tapi fans Madrid itu sering lupa bahwa mereka jauh lebih sering diuntungkan daripada dirugikan. Jadi kalau sekali-sekali dirugikan, gak usah banyak protes lah lu. Ya sebenarnya kalau protes sih wajar ya. Tapi Iya, protes wajar. gue Tapi agak lebih kehebohan skandal apa. iya, betul. Anjir, Drama. musim ini MU kurang apa dikurang curangnya gitu. Kemarin juga Arsenal baru dianulir kartu merahnya si Lewis Kelly kan, yang orang bilang straight red card, tapi ya ternyata lu bisa dengan gampangnya Kalau MU minta kan maaf bukan, aja. MU bukan kurang ini sih, kurang dizolimi, kurang gol MU. Emang kurang jago aja kalau MU. Jadi ngomongin ini dulu. Enggak, emang kembali lagi itu merah, itu straight merah. Dan kalau itu diberikan merah, ya kemungkinan besar Madrid akan menang. Ya, dan kalau Tapi that is football. Ini udah dari dulu. Gue lihat kebetulan di sosmed keluar begitu banyak sebelum ada VAR Madrid diuntungkan, terutama di Champions League.
Jadi nggak usah komplain lah. Tim-tim lu semua kurang sering apa kita dizolimi, ngerti nggak? Iya. Tapi memang itu terjadi. Dan ini juga bukan pertama kali Madrid dicurangi juga sama wasit. Akan ada lagi, cuman buktinya mereka juara-juara juga kok. Ya, Jadi komplain sih santai wajar. aja Kayak gitu, Madrid. kehebohan skandal itu yang memang terlalu berlebihan. Kecil kan memang sudah 3 kali beruntun atau dalam 10 pertandingan 5 kali tuh ada yang benar-benar suspicious gitu ya. Iya. Lu wajar mulai menggembar-gemborkan itu baru sekali-sekali lagi apes saja kan lawan tim Katalan emang susah. Dapat wasit yang bego lawan juga gitu Barcelona dia udah kebobolan 9 gol. Iya. Lawan tim Karena mereka nggak pernah dizolimi. Sekali dizolimi langsung lawan tim teriak-teriak. keduanya Katalan kalah lagi gitu. Cuman kalau on course of the game ngelihat pertandingan sebetulnya banyak banget sih peluang Real Madrid banyak. Iya. Banyak banget mereka yang ditepis sama kipernya Spanyol, ada yang kena tiang segala. Sebetulnya nggak layak sih mereka kalah kalau dari sisi permainan ya. Iya. Tapi ya balik lagi, Justin bilang shit happens ya. Mungkin ini kekesalan Ancelotti terhadap timnya sendiri gitu. Iya. Lini belakang yang ketika terjadi gol mereka juga bisa dibilang salah atau terlena gitu, dan untuk manfaatin peluang yang begitu banyak mereka nggak bisikin gol. Bisa jadi Kalau ngandelin cuman pemainnya itu aja ya ini yang terjadi. Iya, dia nggak bisa. Apalagi Rudiger cedera kan. Betul. Tambah lagi ya makin sulit sih mereka. Martinez juga cedera. Mas, kayaknya hampir akhir musim kelar sih kayaknya. Pusing gue Euro masih beli gitu. Tapi Lu selalu bilang nggak bakalan cedera. We'll see. Cedera udah. Nah, tapi kalau kita ngomongin We'll see. tadi kemarin gue pas live TikTok pun juga sempat ada yang ngomong kan, nyinggung-nyinggung soal Mas Aryo dan juga coach yang terakhir bilang waktu di DP mau offside 2, lo tetap yakin kalau musim ini akan menjadi milik Madrid. Nah, kemarin mereka bilang begitu kemarin Madrid kalah, mana lu terlalu cepat bilang nggak sih kalau misalkan Madrid bakal juara musim ini dengan hasil ini? Iya nggak menurut lo? Nggak juara. Iya kan? Tetap juara. Ya kan, Tetap walaupun juara. ini this is just shit happens kan. Iya. Padahal Ini juga cuma secara- 3 poin, men. Ya, dan secara Mereka masih unggul banyak poin. Betul, Madrid sama Barca kan masih beda 4 poin ya nggak salah ya. Ya lu pikir Barca semua sapu bersih? Iya, makanya nggak segampang. Dan juga kemarin kan kalau bisa dibilang Madrid bukan juga nggak bisa punya peluang sama sekali gitu kan. Banyak peluangnya. Yang terdekat lawannya justru Atletico. Iya, kemarin menang 2-0 ya. Walaupun 2 pertandingan Ntar mereka. juga turun lagi ATM mah. Tapi dia lumayan stabil di 2 pertandingan aja mereka kalah. Permainan lumayan oke. Akan tight sih menurut gue Cukup 3 tim ini sih memang. Atletico akan bukan tight. yang akan ketinggalan jauh juga sih Iya. pasti. Tapi karena squadnya Madrid lebih dalam, Ya. itulah kenapa gue Madrid. Ya, dan punya kualitas di atas secara kedalaman ya. Iya, iya, dibandingin Barcelona yang banyak skuad mudanya. Oke, dari Spanyol kita pindah dikit ke Inggris karena ada Liverpool nih yang gue nonton kayaknya bukan gue karena fans MU benci Liverpool, tapi gue kalau Enggak, gue lu boleh emang karena fans MU enggak, aja lu. kalau gue boleh jujur, gue merasa kemarin harusnya Bournemouth sedikit lebih layak menang dari permainan ya, karena kemarin Bournemouth itu mainnya bagus banget, golnya Banyak peluang juga. Golnya salah, gol Liverpool kan dari penalti yang menurut gue ya 50-50 tuh yang pelanggarannya, kemudian yang gol terakhirnya ya karena memang lagi faktor salahnya gitu yang menentukan. Tapi kalau dari permainan menurut gue dari sisi intensitas, pressingnya, peluangnya banyakan Bournemouth tuh. Tapi kemarin ya lagi-lagi yang membedakan kualitas, mentalitas. Iya. Ini yang membedakan Liverpool layak menjadi juara musim ini karena mentalitas itu. Iya, ya inilah Champions material tuh Ya, kan Champions gitu. material itu ya. Di saat lu Main nggak terlalu bagus, nggak bagus, lu tetap menang. Ya, Itu win yang the penting. game. yang gue bilang kan, yang selalu disebut-sebut di awal DPI kan, Betul. di atas kertas lo harus menang ya lo menang ya. Ini kalau lo emang build untuk menjadi champion, kebetulan atribut itu dimiliki Liverpool di musim ini bersama salahnya, dan akhirnya ya mereka membuktikan itu game by game gitu. Bournemouth kan nggak pernah main jelek kali Ji, bagus terus kan permainan Bagus mereka. Boro. Ya di tengah Cuman tiap kemarin tiap ketemu Liverpool, Susah emang dia. ini tim selalu kalah gitu. Sebelumnya kalah 3-0, ini kalah lagi 2-0 gitu. Terlepas dari permainan mereka yang lebih enak ditonton kan, Bournemouth tuh nge-build serangannya enak banget sih. dari semua sisi mereka bisa nyerang. Itu kalau kemarin Kluivert ngegolin mungkin beda cerita tuh, yang dia depan gawang, depan gawang nggak bisa golin. Itulah bedanya Bournemouth punya Kluivert, Liverpool punya Salah. Iya, itulah Levelnya kelihatan ya, Coach. peluang di depan Babak kosong pertama itu lebih banyak Bournemouth peluangnya. gitu. Iya. Iya. Cuman ya sekali lagi tim yang akan juara yang punya itu Ya. selalu punya nilai tambah. Betul, ada Dan ada wanginya juga. Musim ini Liverpool wangi banget lah. ya. Nyaris nggak pernah suek kena tiang atau apa, jarang lah. Sementara yang lain kalau syuting bolanya 2 cm ke kanan kena tiang, Liverpool 2 cm ke kiri, kena tiang masuk ke dalam. Kayak gitu emang nggak bisa dijelaskan, tapi mereka punya mental untuk push terus. Iya.
Even TAA blundernya kemarin 2 kali di awal-awal masih bisa ditolongin sama Konate, tolongin sama Alisson. Itu kalau tim-tim lain ya udah jebol lagi gitu kalau ada yang blunder satu individual error gitu kan, memang saling menutupi lah ibaratnya. Betul, tengahnya saling menutupin, coverage area pemain tuh nggak ada yang berlebihan untuk mengcover, jadi setiap sudut tuh nggak bisa diterobos dengan mudah gitu. Ketika terterobos pun, ya lo masih punya Van Dijk, masih punya Konate yang on point lagi setiap pertandingan ya kan, si Liverpool belakangan selalu bisa ketolong sama mereka. Terus Alisson ya walaupun kadang-kadang suka blunder juga, tapi tetap menang, tetap bisa menangin pertandingan. Jadi ya inilah yang gue bilang, Liverpool yang momentumnya sejak menang lawan City, gue yakin peluangnya besar banget. Dari bulan November Desember Liverpool juara ini mah. Udah kelihatan secara ya apalagi ngeliat City-nya kayak nggak ada perbaikan juga dari si progres permainan maupun juga hasil-hasil. Tapi kalau ngeliat kemarin Salah lagi-lagi coach kan selalu sering bilang ya ini perbedaannya ketika Liverpool punya Salah ini yang bisa membedakan. Kalau Liverpool nggak ada Salah mungkin akan setengah atau mungkin ya seperempatnya berkurang. Mungkin persaingan akan lebih ketat setiap game dan juga di klasemen. Tapi Salah ini yang membuat perbedaan, dan ini bukan di match ini aja. Almost every match, mungkin 80% dari 10 match yang sudah dilakukan oleh Liverpool, dijalankan Liverpool. Berapa sekarang? 21? 24? 20. Coba kita lihat ya. 23. Ya 24 lah, Liverpool 24 kan? Ya, Liverpool nah, itu 80% Salah punya peran yang luar biasa. Betul, setuju gua. Jadi kalau nggak ada Salah ya bukan berarti mereka nggak bisa juara atau main bagus, tapi different akan jauh lebih ketat. Dan X Factor itu kan bisa ngubahnya dalam momen yang sedikit gitu kan. Apapun. Nah itu Salah tuh berapa kali kan Liverpool bisa golin 2 dalam tempo 7 menit. Liverpool bisa golin 2 dalam tempo 10 menit. Jadi bisa ngebalikin yang posisi yang sulit, mereka tertinggal, mereka bisa balik, mereka tertinggal lagi, tuh ada poin-poin di mana ya X Factor itu. Nah ini dimiliki oleh Salah di musim ini. Dan lagi-lagi kemarin gue juga lihat Gravenberch benar-benar bisa melapisi back-backnya dengan sangat bagus dan juga menjadi transisi pertama ketika mereka mau menyerang. Apakah memang sekuat itu Mas? Ketika musim ini dia lagi nggak ada berapa pertandingan, ada nggak sih dia membuat akhirnya goyang banget, atau memang ketika dia nggak ada pun sebenarnya bisa digantikan sama Curtis Jones, let's say, atau sama McAllister? Apa memang sesignifikan itu peran dia? Kalau lihat sepanjang musim iya signifikan. Karena kan yang membedakan dia dengan gelandang bertahan yang lain yang selama ini dimiliki Klopp tuh transisi ke menyerangnya kan cepet di bawah Gravenberch tuh kelihatan bedanya itu. Dia bisa mutus bola, tapi dari situ dia mau kemana itu bola tuh cepet eksekusinya. Jadi nggak ngasih kesempatan lawan untuk ketika lo nyerang, ketika lo balik lo udah harus berhadapan dengan McAllister, Sobo, Salah kayak itu bisa cepet didistribut sama Gravenberch. Gue rasa ini yang paling penting dari Gravenberch. Ya selain agility untuk nutup cover lapangan, dan ketika dia nggak main, Curtis Jones pun bagus juga pas lagi gantiin posisi dia, jadi ya kelihatan kayak nggak terlalu jauh gitu kehilangannya ketika Curtis Jones main. Cuman kan Curtis Jones kan kita nggak bisa lihat dia week by week terus-terusan kayak gitu. Di pertandingan ketiganya, kelihatan nih agak sedikit shaky, makanya dia diganti, dan yang penggantinya itu bisa balikin lagi ke performance yang dimau sama slot. Jadi ya semua elemen Liverpool yang masukin Elliot kek, lo mau masukin ya Endo untuk ngedelay permainan di terakhir, ya semuanya bisa execute game plan untuk dapetin 3 poin. Kalau Koci bilang, gue ingat perkataannya di episode beberapa minggu lalu, dia bilang sebenarnya Liverpool musim ini sama musim lalu nggak jauh beda. Yang berbeda adalah kemampuan Slot memainkan seorang Gravenberch itu yang menjadi akhirnya membuat Liverpool sekarang bisa excel banget. Gitu. Dia sadar bahwa sistem ini udah bagus, tapi tidak cukup bagus untuk bisa bersaing dengan Arsenal dan City. Kita lihat tahun lalu Arsenal 2 tahun runner up loh, ya kan? Dan ini mungkin tahun ketiga runner up. Itulah yang dia rubah. Jadi dia nggak rubah drastis, elemennya Klopp masih dimanfaatkan, yaitu direct. Cuman secara overall dia pengen lini tengah lebih kuat, yaitu turunkan sedikit, dan blunder yang dilakukan oleh Klopp diperbaiki oleh itu ya menggantikan Endo dengan Gravenberch. Tahun lalu Klopp selalu memainkan Endo, ibarat kalau dia main 3 match beruntun jelek pun tetap dimainin. Gravenberch masuk 30 menit sekali jelek, 2 match nggak dimainin. Giliran dimainin di posisinya McAllister di atas, ya kan? Di posisi yang berbeda. Nah, ini yang ya hebatnya seorang Klopp, dia melihat pergantian satu pemain kan praktis, hanya satu pemain
merubah sedikit sistemnya, bukan 3 blok di tengah tapi 4 blok di tengah, langsung berjalan. Ditambah on fire-nya Salah. Ini tim tanpa Salah pun bagus dan tetap punya peluang juara. Tapi ya Salah ini ekstra ditambah luar biasanya Gravenberch, dan orang jangan lupa nggak ada yang cedera. Iya betul, menjaga kebugarannya bagus banget. Nggak ada yang cedera Konate dari doang pemain sebentar inti. Iya, Konate juga Iya kan sebentar. pas Konate cedera, Joe Gomez bagus juga kebetulan kan yang biasanya nggak terlalu bagus. I mean dia pemain-pemain penting. Ya Van Dijk Salah gitu Lu ya. kebayang nggak kalau Gravenberch, Van Dijk sama Salah cedera? Iya, baru tuh. Sama gua bilang. Alisson. Baru tuh, Poros hilang baru. Iya. Panik. Oke, kita pindah, Fei. Tapi sebelum pindah, ini udah ada yang nyawer nih Bang Panji. Ada dari Giri Virgi. Udah nyawer 50.000, terima kasih Giri Virgi. Ada pertanyaan nih buat fans MU, artinya buat Mas Panji sama buat gue nih. Lebih milih MU degradasi 2 tahun atau lihat Liverpool treble? Waduh, ini berat nih. Ini masalahnya kalau misalnya Liverpool treble, aduh gimana ya masalahnya ya, agak sulit ya. Tapi coba kita tanya. Silakan Mas Panji untuk dijawab. Oh lanjut. Tapi kalau gue sih kayaknya mending Liverpool treble dulu deh, karena emang menurut gue ya daripada MU degradasi dikatain wah itu mah udah pasti abis itu fans MU, mending Liverpool yang treble. Juga ada saweran lagi dari fans Koci. Gue sih bentar, gue pengen lihat MU degradasi sih. Nah kan bener, pasti kalau fans di luar MU pasti pengennya ngeliat MU degradasi. Tapi kalau fansnya jangan atuh udah jauh banget, aduh ya Allah kasihan deh pokoknya kalau degradasi. Ada fans Koci nih. Enggak, karena fans MU terlalu songong. Banyak yang kardus. Mohon maaf Koci, mohon maaf Koci. Tapi kalau Liverpool treble di musim ini, berapa rekor yang tadinya dibanggakan MU udah bisa disamain sama Liverpool. 1 dari 20 trofi udah pasti sama. Iya. Udah gitu treble yang tadinya dibilang satu-satunya klub Inggris yang bisa treble disamain sama City, disamain sama Liverpool pula gitu kan. Jadi ya gue rasa apapun akan menjadi bentuk pukulan sih buat fans. Udah fans pukulan yang MU. telak sih sekarang juga, mau ngeliat Liverpool udah di puncak klasemen seperti ini.